Dapat penghasilan puluhan sampai ratusan juta per bulannya dari konten reupload video horor seperti ini. Melihat jumlah view jutaan kayak gini, jadi nggak heran kalau channel ini punya pendapatan sampai puluhan hingga ratusan juta dari per bulannya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk membuat konten seperti ini, maka peluang besar untuk cepat berkembangnya. Karena dengan konten-konten seperti ini masih banyak peminatnya. Tapi itu juga tergantung kreativitas kalian dalam mengemas videonya nanti. Baik itu dari segi editing, voice over, pokoknya yang bisa buat penonton tertarik dengan video yang kalian upload gitu ya. Tapi jangan khawatir, pokoknya di sini kalian jangan skip video ini karena di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara membuat konten horor dari mulai step by stepnya hingga nanti kalian bisa langsung menguploadnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bedah channel referensi, yang kedua cara mencari bahan videonya, dan yang terakhir yaitu cara editing videonya. Tapi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, sebagai referensi di sini kita buka di channel Warung Sobat. Nah, di sini coba kalian lihat, dia sudah memposting 522 video dan dia sudah mendapatkan 3 juta lebih subscriber gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk konten-kontennya itu adalah konten reupload, yaitu adalah momen-momen lucu atau momen-momen horor gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, terus di sini untuk jumlah view-nya, nah di sini adalah video terbarunya gitu ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat yaitu sudah mendapatkan 48.000. Nah, ini baru 23 jam yang lalu gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat view-nya itu sudah nyampe ratusan ribu gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk video populernya, nah di sini sudah mencapai jutaan gitu ya teman-teman. Dan di sini video populernya itu adalah video atau konten horor gitu ya. Nah, itu artinya konten horor seperti ini masih banyak peminatnya gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat pada salah satu videonya. 7. Pohon bergoyang. Bergoyang dengan sangat kenceng macam penyanyi dangdut sob ya. Seperti ada sesuatu yang sedang menggerakkannya gitu. Kita lihat. Nah, jadi videonya tuh kurang lebih seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi pembawaannya tuh nggak, walaupun membahas tentang video horor gitu ya, tapi dengan pembawaannya tuh kayak happy gitu. Terus ada lagi kayak humor-humornya gitu. Jadi nggak terlalu horor gitu ya menurut saya. Dan ini dia hanya reupload video gitu ya teman-teman. Jadi bukan video asli mereka, tapi dia ngambil dari video orang lain gitu ya. Terus dia ya bukan hanya sebatas mengambil atau menguploadnya aja, namun di sini mereka juga tentunya mengedit sedemikian rupa sehingga berbeda dengan video aslinya. Nah, makanya ketika kita ingin membuat reupload video, kita harus bisa mengedit sedemikian rupa sehingga video yang kita buat itu beda dengan video yang aslinya. Maka nanti ketika kita upload ke YouTube, otomatis algoritma YouTube bakalan nyangka video kita itu adalah video yang original. Jadi itu teman-teman, supaya reupload kita aman gitu ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah konten seperti ini bisa dimonetisasi? Tentunya bisa banget teman-teman. Kalau kita lihat, nah di sini kalau kalian lihat penghasilan per bulannya, di sini saya sudah ada di Google Social Blade, yaitu di sini kita bisa melihat pendapatan dari channel orang lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini per bulannya yaitu 1,6 ribu sampai 25.000. Nah, kita kalikan, kita ambil yang paling kecilnya aja gitu ya teman-teman. Kita ambil yang paling kecilnya aja. Nah, ini sudah segini teman-teman. Ya, ini pendapatan per bulannya, ini adalah di angka minimalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan 25.000, coba kalian kalikan ke rupiah, kira-kira itu berapa? Oke, nah di sini kita langsung saja ke step awal, yaitu kita akan mencari bahan videonya gitu ya.
Oke teman-teman, di sini untuk mencari bahan videonya, jadi teman-teman bisa mencari di TikTok atau di Facebook atau di YouTube gitu ya. Tapi di sini kalian usahakan ketika ingin mencari videonya, yaitu video yang asli gitu ya. Jadi video yang belum ada watermarknya atau belum diedit sama sekali gitu ya. Kalau misalkan ada watermark kayak misalkan tulisan, terus ada logo channel orang lain, nah itu susah gitu ya untuk dihilangkannya. Nah, di sini saya mencarinya di TikTok, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ingin mencari di Facebook atau di YouTube atau platform lain ya, itu silakan gitu ya. Kalau udah nemu ya teman-teman tinggal download aja. Teman-teman, di sini sebelum kita lanjut ke tahap editing, di sini kita akan buat sebuah narasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah kita mendownload tadi videonya gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu yaitu narasi, dan untuk narasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Ini hanya untuk prolognya sampai sini gitu ya. Nah, terus di sini isi videonya. Nah, ini adalah penjelasan isi videonya sampai sini gitu ya, teman-teman. Nah, saya blok. Nah, di sini teman-teman silakan gitu ya buat bisa semenarik mungkin. Nah, di sini caranya, jadi cara membuat narasinya tuh teman-teman silakan tonton video yang teman-teman download. Terus teman-teman tinggal tuliskan aja apa isi dari video tersebut. Nah, teman-teman tinggal ceritakan apa kejadian di video tersebut gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja. Jadi saya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan kalau sudah di sini teman-teman tinggal screenshot aja gitu ya. Nah, kita tinggal screenshot seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung masuk ke tahap editing. Dan untuk tahap editingnya, di sini kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Teman-teman, di sini kita masukkan footage-footage video ke aplikasi CapCut gitu ya. Dan di sini saya sudah memasukkannya, dan untuk footage ini saya ngambil dari yang sudah disediakan dari CapCut gitu ya. Nah, ini footage video yang saya download gitu ya. Dan ini ukurannya potret, jadi kecil gitu ya. Nah, di sini kita tinggal perbesar aja seperti ini gitu ya, teman-teman. Dan di sini kita tinggal timpa atau misalkan kita tambahkan overlay. Kita tambahkan overlay dan kita masukkan video yang kita download tadi. Nah, jadi seperti ini gitu ya, teman-teman. Terus di sini biar backgroundnya yang bagian belakang ini buram gitu ya. Di sini kita tinggal tambahkan aja efek. Nah, di sini kita tambahkan efek blur seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan buat yaitu voice overnya gitu ya. Dan jadi untuk membuat voice overnya kita, karena tadi kita udah buat narasi. Nah, di sini kita tinggal tambahkan dulu overlay. Kita tambahkan overlay. Dan di sini kita tinggal masukkan aja screenshot yang tadi gitu ya, teman-teman. Di sini kita tinggal masukkan aja, kita tambah. Nah, di sini kita tinggal perbesar aja gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal baca aja. Nah, di sini kita perpanjang aja sampai ke ujung gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini untuk membuat voice overnya, jadi kita tinggal pilih audio. Terus di sini kita pilih rekam. Nah, di sini kita tinggal merekam aja suara kita gitu ya, yaitu dengan membaca skrip ini gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan rekaman yang bawaan dari HP gitu ya, bukan dari CapCut, ya teman-teman tinggal masukkan aja. Oke, nah di sini saya sudah memasukkannya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini pada bagian yang kosongnya kita tinggal bagi, terus untuk bagian sininya kita tinggal hapus aja, teman-teman, dan untuk ini kita tinggal geser. Kalau misalkan kita putar, nah jadi seperti itu.
Dan sekarang di sini untuk bagian yang teks ini, bagian overlay, kita klik bagian overlay. Untuk teks ini karena ini sudah tidak dipakai lagi gitu ya, karena udah tadi buat voice overnya, kita tinggal hapus aja gitu ya teman-teman. Nah, di sini bakalan menghilang. Oke, nah di sini kalau misalkan kita putar, nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, terus di sini kita tinggal cocok-cocokan aja, teman-teman. Misalkan di sini, coba. Oke, nah di sini karena volumenya terlalu besar gitu ya. Di sini untuk bagian overlay yang ini kita perkecil aja untuk volumenya. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal potong aja, teman-teman. Kita tinggal hapus aja dulu. Terus di sini untuk bagian voice overnya, di sini saya cut dulu pada bagian sini, teman-teman. Pilih bagi. Terus di sini kita geser karena di sini saya ceritanya menunjukkan videonya gitu ya. Dan di sini kita tinggal tambahkan lagi overlay baru. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja video yang tadi penampakannya. Jadi ini hanya suaranya aja. Nah, jadi sampai sini teman-teman. Oke, saya rasa sampai sini cukup. Kita tinggal bagi dan untuk bagian sini kita tinggal hapus. Nah, di sini untuk volumenya kita bisa geser lagi. Untuk volume yang ini kita bisa geser lagi, teman-teman. Geser sampai sini. Nah, terus di sini kita bisa perpanjang aja sampai akhir gitu ya, sampai sini. Nah, atau di sini kita perpanjang. Oh, ini kita tinggal geser aja yang ini, teman-teman. Si bagian volumenya. Nah, sampai sini. Oke, udah pas gitu ya. Oke, dan sekarang di sini kita tinggal tambahkan lagi suara untuk background audionya gitu ya. Yaitu di sini saya pilih aja karena ini untuk contoh gitu ya. Sebetulnya banyak dari YouTube juga untuk background horror. Teman-teman tinggal cari aja background horror no copyright gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin pakai yang komersil, jadi teman-teman pilih atau ketikkan aja horror. Kalau sudah, teman-teman tinggal tambahkan aja. Nah, terus teman-teman untuk volumenya kita tinggal turunin gitu ya. Kalau sudah kita tinggal checklist aja. Dan di sini untuk volumenya di sini kita bagi. Terus yang kosongnya kita hapus dan ini kita bisa geser ke sini. Terus di bagian akhirnya kita bisa sesuaikan, misalkan sampai sini kita bagi. Untuk yang gak dipakainya kita tinggal hapus aja, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, dan selanjutnya di sini kita ingin membuat atau menambahkan teks gitu ya. Jadi caranya teman-teman tinggal pilih aja bagian bagian teks, terus teman-teman pilih keterangan otomatis. Nah, di sini teman-teman pilih semua, lalu teman-teman pilih hasilkan gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja sampai 100%. Oke, nah di sini sudah ada terjemahnya gitu ya teman-teman, dan kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin merubah gayanya gitu ya, jadi teman-teman di sini ada template-nya. Nah, teman-teman ini bisa teman-teman gunakan, tapi di sini rata-rata yang pro gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan yang gratisan ya teman-teman, di sini bisa pakai yang gratisan. Kalau misalkan kalian sudah memilih, kalian tinggal checklist aja. Nah, saya rasa ini udah cukup gitu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal mengekspornya dan tinggal menguploadnya gitu ya.
Yo geng, selamat datang lagi di channel Ruang Tak Kasat Mata. Seperti biasa, di sini Mimin akan bahas penampakan-penampakan hantu yang terekam kamera. Dan khusus di video ini, Mimin akan berikan penampakan hantu-hantu di Indonesia. Kalau kalian sudah siap nonton, mari kita mulai. Di video pertama ini, kita dapatkan dari salah satu akun TikTok yang merekam penampakan kuntilanak yang jelas banget. Kalian bisa lihat videonya. Kita deketin, kita zoom. Anjir, rambutnya hancur boy. Ih, lihat mukanya. Terlihat di tengah-tengah hutan ada penampakan kuntilanak dengan mata merah menyala yang diam saja. Bukannya takut, orang ini malah rekam kuntilanak itu. Bagaimana pendapat kalian dengan penampakan kuntilanak ini? Real apakah settingan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya, link saya sertakan di deskripsi video ini.